Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debaban Faizin, NPM 202191180 dari kelas E Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan yaitu makalah atau karya ilmiah yaitu dalam mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang berjudul Supervisi Pendidikan. Nah, sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Depri Mulyana, izinkan saya memaparkan karya ilmiah saya yaitu Supervisi Pendidikan. Langsung saja di sini saya akan memaparkan yaitu tentang apa yang nanti saya jelaskan, yaitu yang pertama bagaimana penjelasan tentang supervisi menurut para ahli, terus apa fungsi supervisi pendidikan, terus apa tujuan supervisi pendidikan, terus bagaimana teknik-teknik yaitu supervisi pendidikan, dan bagaimana penjelasan sifat yang harus dimiliki oleh seorang supervisi. Tujuan dari saya membuat makalah tentang supervisi pendidikan itu yang pertama untuk mengetahui penjelasan tentang supervisi pendidikan menurut para ahli, terus untuk mengetahui fungsi supervisi pendidikan, terus untuk mengetahui tujuan, terus untuk mengetahui teknik-teknik supervisi pendidikan, terus untuk mengetahui sifat apa saja yang harus dimiliki oleh supervisi atau supervisor. Yang pertama yaitu definisi supervisi pendidikan menurut para ahli. Di sini ada menurut yaitu Kearney dalam Manteja. Nah, memberikan pengertian bahwa supervisi pendidikan adalah prosedur pengarahan dan pemberian evaluasi kritis terhadap proses instruksional pendidikan. Sasaran akhir dari supervisi pendidikan ialah menyediakan untuk pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada semua siswa yang ada. Terus menurut di sini ada menurut Boardman, yaitu pengertian supervisi memberikan pengertian bahwa supervisi pendidikan adalah usaha mendorong, mengkoordinasikan dan membimbing perkembangan seorang guru, baik usaha tersebut secara perseorangan atau kelompok, yang sehingga guru mendapatkan pengertian yang lebih baik dan efektif. Nah, terus menurut Harris dan Benson yaitu memberikan pengertian bahwa supervisi pendidikan adalah suatu tindakan administratif agar dapat dengan mudah mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan pengajaran sekolah. Terus ada lagi menurut Kimball Lewis, memberikan pengertian bahwa supervisi pendidikan ialah kegiatan supervisor dalam kaitannya dengan hubungan antar manusia dan manusia lain yang bekerja dengan semua orang dalam lingkungan pendidikan yang ada. Nah, itu menurut Kimball ya. Terus di sini ada menurut Moser dan Furvel, yaitu memberikan pengertian bahwa supervisi pendidikan adalah suatu fungsi kepemimpinan yang memberikan bimbingan profesional dalam
memformulasikan kembali pendidikan, lebih spesifik lagi memformulasikan kurikulum pendidikan, sistem dan bentuk-bentuk pendidikan untuk lembaga pendidikan tersebut. Itu menurut Moser ya. Terus ada menurut Boardman. Nah, memberikan pengertian bahwa supervisi pendidikan adalah suatu usaha dalam mendorong, mengkoordinasikan dan membimbing perkembangan guru di lembaga pendidikan secara baik sehingga guru mendapat efektif untuk dapat melaksanakan semua fungsi pengajaran sekolah. Nah, fungsi supervisi pendidikan. Di sini ada fungsinya ya. Nah, fungsinya yaitu fungsi dan tujuan supervisi pendidikan sangat erat kaitannya. Terus apalagi keduanya dapat diibaratkan seperti mata rantainya. Tujuan memberikan gambaran tentang apa yang harus dicapai, sedangkan fungsi menunjukkan apa yang harus dilakukan. Nah, sehingga untuk mengukur apakah tujuan telah dapat dicapai dengan baik, dapat dilihat dari apakah semua yang harus dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan kata lain, pencapaian tujuan supervisi tergantung dengan berfungsi tidaknya supervisi pendidikan itu di lapangan atau di sekolah. Nah, tujuan yang ingin dicapai sangat kompleks, maka para ahli memilih fungsi supervisi dari berbagai pandangan yang beragam, yang masing-masing mempunyai alasan tersendiri. Nah, terus lebih lengkap dipaparkan berbagai fungsi supervisi yang dikemukakan. Dan beberapa orang menulis yaitu menurut Rifai fungsi supervisi itu terdiri atas 7 fungsi, yaitu yang pertama sebagai kepemimpinan, sebagai inspeksi, terus sebagai penelitian, sebagai latihan dan bimbingan, sebagai sumber dan pelayanan, terus sebagai koordinasi, sebagai, dan yang ketujuh sebagai evaluasi. Nah, menurut Ahmed Tembum, fungsi supervisi terdiri atas 4 macam, yaitu penelitian, terus penilaian, perbaikan, dan peningkatan. Nah, menurut Sutisna, fungsi supervisi terdiri atas 4 macam, yaitu sebagai penggerak perubahan, sebagai program pelayanan untuk memajukan pengajaran, terus sebagai keterampilan dalam hubungan manusia, terus sebagai kepemimpinan komparatif. Nah, itu menurut Sutisna. Terus tujuan supervisi pendidikan. Nah, seorang supervisi yang baik memang dituntut mengetahui secara jelas apa yang menjadi tujuan perkembangannya. Karena tanpa pengetahuan apa yang menjadi tujuan pekerjaannya, sulit baginya untuk mengukur keberhasilan apa yang dilakukan. Nah, tujuan umum yang meliputi tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan umum supervisi pendidikan di sekolah, yaitu tujuan umum supervisi pendidikan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan umum pendidikan, yaitu kedewasaan. Suatu proses supervisi diharuskan membantu guru agar dapat membantu anak mencapai kedewasaan, yaitu membuat anak didik sanggup mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Nah, itu tujuannya. Terus teknik-teknik supervisi pendidikan. Yang pertama ada teknik individual, terus kunjungan kelas. Teknik individual contohnya seperti kunjungan kelas, terus observasi kelas, dan wawancara perseorangan, terus wawancara kelompok. Ya, yang kedua adalah teknik kelompok. Nah, teknik kelompok meliputi
pertemuan orientasi sekolah bagi guru-guru, terus rapat guru, terus loka 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 karya, terus diskusi panel, terus simposium, dan penataran, terus seminar, terus seminar. Nah, yang selanjutnya adalah sifat yang harus dimiliki oleh supervisor, yaitu yang pertama sifat yang berhubungan dengan kepribadian. Yang pertama yaitu eh, satu, memperhatikan perbuatan nyata dalam segala hal, terus bertindak sesuai dengan waktu dan tempatnya dalam segala hal, terus keterbukaan, tidak menyembunyikan sesuatu yang dirahasiakan, terus tidak kehabisan inisiatif, penuh prakarsa, terus tekun dan ulet dalam mengerjakan pekerjaan, terus mempunyai daya tahan dan psikis yang tinggi, tidak cepat putus asa. Nah, itu yang harus dimiliki oleh supervisor. Terus yang selanjutnya adalah supervisor yang demokratis. Nah, sifat-sifat supervisor yang dihendaki. Yang pertama, mempunyai perhatian terhadap segala kegiatan di sekolah, terus bersikap simpatik dan mempunyai perhatian terhadap murid, terus mempunyai sikap terbuka yang tidak a priori menolak atau mendapat orang lain, terus mempunyai daya humor dan tidak cepat tersinggung, terus percaya pada diri sendiri. Nah, terus kepercayaan terus tidak terlalu mencari masalah-masalah kecil, terus dapat mengajak dan menimbulkan rasa ingin tahu, terus kritis tetapi bersifat membangun, dapat memberikan sarana-sarana, terus apalagi luas pengetahuannya tentang masalah-masalah pendidikan dan masalah administratif organisatoris, terus dapat mengemukakan ide-ide baru, terus fisik sehat dan terpelihara. Nah ya, terus dia supervisor yang demokratis, harapan semua pihak. Nah, kesimpulannya, jadi kesimpulan langsung saja kesimpulan penutup, yang terakhir penutup yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan bab sebelumnya saya mengemukakan kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya dari definisi supervisi pendidikan atau pengertian supervisi pendidikan menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa esensi supervisi tidak untuk menilai unjuk kerja konselor dalam mengelola proses bimbingan, melainkan membantu konselor mengembangkan kemampuan profesionalismenya secara baik dan benar sehingga tujuan pendidikan akan terarah dengan semestinya. Tujuan supervisi pendidikan adalah membantu guru agar lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Membantu guru-guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalahnya yang dihadapi siswanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan atau memaparkan karya ilmiah.
Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.